بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayyuhal muslimun jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan ni'mah dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Wallahi, demi Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau bukan karena ni'mah hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, niscaya kita tidak mampu melangkahkan satupun langkah kita di masjid yang mulia ini, menunaikan ibadah. Namun apa yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya adalah berkat taufik dan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan kita melihat sekian banyak manusia yang rumah mereka dekat dengan masjid. Bahkan sebagian dari mereka tidur di dalam masjid. Namun ketika azan dikumandangkan, mereka menjauhi masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, memilih tempat yang lainnya untuk melanjutkan tidurnya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan ni'mah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Seorang Rasul yang telah mendidik kita Al-Quran was Sunnah. Beliau yang telah membuka mata hati kita sehingga dengan apa yang diusahakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya setelah hidayah dan taufik dari Allah azza wa jal, alhamdulillah kita bisa merasakan indahnya keimanan, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah baca al-muqaddimah, pendahuluan dari kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa pagi hari ini kita akan baca bab yang pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum saya membaca apa yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala dari bab yang ada di dalam kitab ini, diterangkan oleh para ulama bahwa
kitab Riyadhus Shalihin ini itu memang seperti namanya. Benar-benar bahwa kitab Riyadhus Shalihin itu adalah taman bagi orang-orang saleh. Dikarenakan orang-orang saleh itu mereka selalu bermain ataupun mereka selalu menghiasi diri-diri mereka dengan ibadah, dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan akhlak at-tayyibah, dengan adab yang baik. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah menjelaskan kepada kita banyak hal yang berkaitan dengan agama kita. Mulai dari sesuatu yang berkaitan dengan tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Apakah itu berbicara tentang ibadah, berbicara tentang prinsip, berbicara tentang akhlak wal adab, berbicara tentang al-muamalah. Semuanya lengkap, semuanya dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka tidak salah ketika beliau menamakan kitab ini dengan Riyadhus Shalihin. Sangat tepat sekali kata para ulama bahwa kitab Riyadhus Shalihin itu keadaan yang ada di dalamnya persis seperti namanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bab yang pertama adalah babul ikhlas wa ihdharun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab tentang pentingnya keikhlasan dan menghadirkan niat di dalam seluruh amalan, baik itu amalan yang nampak maupun amalan yang tersembunyi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terangkan pada pertemuan yang lalu kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau memulai pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dengan bab al-ikhlas. Dan kenapa beliau tidak menyebutkan dan mendahulukan bab-bab yang lainnya? Karena ada sekian ratus bab yang ada di dalam bab ini, namun beliau memulai menyebutkan di urutan yang paling pertama, yaitu babul ikhlas. Dan ini dijawab oleh para ulama jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena pentingnya niat yang tulus, niat yang ikhlas di dalam kita menjalankan ibadah. Dikarenakan niat ataupun keikhlasan itu adalah pondasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mendahulukan babul ikhlas. Dikarenakan apa yang akan kita baca, apa yang akan kita kaji di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini, itu semuanya membutuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kitab ini akan membahas tentang perkara akidah. Kitab ini akan berbicara tentang muamalah, tentang ibadah, tentang adab wal akhlak, sehingga semuanya membutuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada keikhlasan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka amalan akan rusak, amalan akan menjadi ibaratnya bagaikan debu yang berterbangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalil yang pertama di dalam bab al-ikhlas ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka itu diperintahkan, "illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," melainkan agar atau supaya mereka
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa. Hunafa itu adalah dari kata al-hanif yang maknanya adalah al-muqbil ilallah, orang yang selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mu'rid an kulli ma siwah, dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang kokoh kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa manusia itu tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk amalan-amalan kesyirikan. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, semuanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjauhi dan meninggalkannya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa ayat yang kita baca ini terkandung di dalamnya makna kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Saya ulangi sekali lagi, makna dari kalimat la ilaha illallah yang benar, yang tepat adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat tiada Tuhan selain Allah, kita nyatakan itu benar namun tidak tepat diartikan, dimaknai dengannya kalimat la ilaha illallah. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ayat yang kita baca ini jelas sekali, gamblang sekali Allah menerangkan tentang kewajiban mengikhlaskan ibadah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah tanpa keikhlasan, maka ibadah tersebut akan rusak. Ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mereka membuat sebuah kaidah, termasuk di dalamnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala meletakkan kaidah, dan mereka ambil intisari dari ayat ini. Kata mereka, an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat sah sebuah amalan. Dengan niat, amalan bisa menjadi baik. Dengan niat pula sebuah amalan itu bisa menjadi jelek dan rusak. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini tidaklah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal kecuali supaya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wa qala fi ayatin ukhra, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lainnya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala luhumuha wala dima'uha, daging-daging kurban yang kalian potong itu ataupun darah-darah dari daging kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan at-taqwa minkum di sini adalah keikhlasan dari kalian. Ya, yang dimaksud dengan at-taqwa minkum, yang sampai kepada
Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan dari kalian, maksudnya adalah keikhlasan kalian, niat-niat kalian yang tulus. Itu yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian kalimat at-taqwa di dalam Al-Quran itu diinginkan dengannya adalah al-ikhlas. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Maksud orang-orang yang bertakwa di sini adalah orang-orang yang mengikhlaskan niat-niat mereka di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, daging kurban yang kita potong, ya, darah yang mengalir tersebut tidak sampai kepada Allah azza wa jalla. Yang sampai kepada Allah adalah niat kita yang tulus. Kalau kita tulus untuk Allah azza wa jalla, kita mengorbankan seekor binatang di hari Idul Adha, di hari tasyrik, kita niatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk disanjung dan sebagainya dari kehidupan, dari makna kehidupan dunia ini. Kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu akan berbuah hasil yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, lalu beliau mengatakan, wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Datang sebuah hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Hadis masyhur jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sering kita dengarkan. Ya, bahkan para ulama mereka di dalam kitab-kitab hadis mereka selalu mengawali pembahasan dengan hadis ini. Karena hadis ini berbicara tentang pentingnya keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Apapun amalannya, baik itu ibadah yang nampak ataukah ibadah yang tidak nampak, ibadah yang zahirah atau berkaitan dengan ibadah hati, semuanya itu bergantung pada niatnya. Semuanya bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja seseorang itu akan mendapatkan apa ataupun sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau dia niatnya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan mendapatkan pahala, ia akan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau niatnya tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan dapatkan apa yang ia niatkan tersebut. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Ya, beliau menyebutkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Kata beliau, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka niatnya tersebut akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, al-hijrah itu adalah ibadah yang hukumnya tersebut adalah baqiyah, senantiasa tersisa sampai datangnya yaumul qiyamah. Dan yang dimaksud dengan al-hijrah secara umum, makna hijrah itu kata para ulama secara umum adalah berpindah
dari sebuah kebiasaan yang jelek, berpindah dari kebiasaan yang kotor, berpindah dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ibadah, menuju kepada keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-hijrah dengan makna yang umum. Dan ini butuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita berpindah dari kebiasaan kita yang jelek menuju kepada kebiasaan yang baik, didasari niat yang tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan beristiqamah di atasnya. Insyaallah kita akan beristiqamah di atasnya. Namun kalau kita mendasari perbuatan hijrah kita tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dunia, karena jabatan, keinginan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan kita mendapatkan pahala dan tidak akan selamanya bisa bertahan dan istiqamah di atas kebiasaan yang baik itu. Saya kasih contoh jamaah yang dimuliakan Allah, kebiasaan yang jelek, merokok. Dia sudah ditulis merokok itu membunuhmu. Jelas. Ya, ditulis dengan jelas. Semua orang bisa baca kecuali orang yang enggak bisa membaca. Dia merokok membunuhmu. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla melarang perbuatan yang tidak baik itu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Lah, kita katakan, taiblah kita terima hukum rokok itu adalah makruh. Apa makna makruh? Makruh itu artinya adalah berasal dari kalimat karaha yakrahu, dibenci. Siapa yang membenci? Yang membenci adalah Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Oh, bukan itu maknanya. Makna makruh itu adalah kalau kita meninggalkan mendapatkan pahala, kalau kita melakukannya tidak berdosa. Siapa yang mengartikan seperti itu? Toh kalau seandainya itu makna makruh, kenapa kita tidak mau meninggalkan sesuatu yang itu akan menjadi buah pahala bagi kita semuanya? Sehingga dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, butuh keikhlasan. Ketika kita berhijrah dari kebiasaan yang jelek menuju kebiasaan yang baik. Adapun makna secara khusus al-hijrah itu adalah al-intiqal min baladil kuffar ila al-baladil Islam. Berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslimin. Itu hijrah. Dan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu berhijrah dari negeri kafir menuju negeri muslimin. Hukumnya adalah wajib. Kalau ia tidak berhijrah, maka ia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala akan balas dengannya kepada orang tersebut azab neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ardi wasi'ah." Allah menerangkan bahwasanya bumi Allah Subhanahu wa taala ini luas, fatuhajiru fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berhijrah ke negeri muslimin. Namun yang anehnya jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita mendapatkan sekian banyak muslimin, mereka malah justru melakukan safar ke negeri-negeri kafir. Apa faidahnya? Mau lihat dunia, mau lihat keindahan. Hukum asalnya adalah haram kecuali memang ada sesuatu yang menyebabkan ataupun mengharuskan kita pergi ke negeri mereka. Kalau tidak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak dibolehkan. Seseorang itu boleh pergi ke negeri orang kafir dengan syarat apa? Tujuannya itu jelas. Niatnya ingin berdakwah. Niatnya untuk berobat yang tidak ada di negerinya. Dengan syarat-syarat keimanan. Keimanannya itu aman. Ketakwaannya itu terjamin, terjaga. Ibadahnya terjaga. Diberikan syarat-syarat di dalam agama kita. Tidak sembarangan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Punya uang, punya harta, kemudian melakukan perjalanan safar ke negeri orang kafir. Haram hukumnya. Nah, wa qala faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih.
barang siapa hijrahnya tersebut niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut akan sampai kepada apa yang ia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu beliau mengatakan, wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya tersebut tujuannya adalah dunia, mendapatkan jabatan, harta, pangkat, kedudukan dan sebagainya, awim ra'atin yang kihuha, atau ia berhijrah niatnya adalah untuk mendapatkan seorang wanita yang ingin ia nikahi. Sungguh sangat jelek niatnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sudah mendapatkan dosa, ya, kemudian kelak akan diazab lagi di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tersebut akan sampai kepada apa yang ia berniat dengannya. Coba jemaah bayangkan, jemaah perhatikan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Namun giliran yang kedua, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, Nabi SAW tidak mengulang lagi kalimat itu, fahijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Namun dikatakan oleh Nabi SAW, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu adalah kepada tujuan yang ia berhijrah dengannya. Kenapa tidak diulang kalimat itu oleh Nabi SAW? Karena jeleknya perbuatan dan niat tersebut. Tidak diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh keduanya tentang kesahihan hadis ini. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang berikutnya. Coba jemaah perhatikan baik-baik bagaimana penting dan berharganya posisi niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala, dan juga disepakati kesahihan hadis ini oleh keduanya, an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaghzu jaisyun al-Ka'bata, ada sebuah ataupun sekelompok pasukan, mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Diterangkan oleh para ulama, sebagian para ulama mengatakan pasukan ini adalah pasukan bergajah putih, Abrah, yang mereka datang dari negeri Yaman. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Ketika mereka berada di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Al-Baida. Al-Baida itu adalah tempat yang kosong, tidak ada tumbuh-tumbuhan, padang pasir yang sangat luas, tidak ada tempat berteduh, ya, tanah lapang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka itu semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari depan sampai belakang. Semuanya dibinasakan. Allah Subhanahu wa taala kirim tentaranya. Allah kirim salah satu makhluknya membawa batu dari neraka. Sehingga mereka pun mati bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Jadi akibat dari orang-orang yang mereka ingin menghancurkan situs ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka tidak mendapatkan azab di dunia,
maka mereka akan mendapatkan azab kelak di yaumul qiyamah, dan itu adalah sebuah kepastian. Rumah Allah dirusak, rumah Allah dibuat ribut di dalamnya. Ini bukanlah akhlak kaum muslimin, namun ini adalah akhlak orang-orang al-Yahudu wan Nasara. Faqala, qalat, qultu ya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku katakan, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana bisa mereka itu dimusnahkan dari depan sampai belakang seluruhnya? Bagaimana bisa, wahai Rasul, mereka itu dihancurkan semuanya? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, di antara mereka itu ada yang tujuannya adalah untuk niat yang lainnya, bukan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Niatnya ingin berniaga. Di dalam sebuah riwayat yang lainnya disebutkan bahwa niat mereka ingin menyambung silaturrahim dengan keluarga mereka yang ada di Mekah. Bagaimana bisa, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah musnahkan mereka semuanya? Dari awal sampai akhir semuanya dihancurkan. Sedangkan di dalam barisan mereka itu ada orang yang niat berniaga, ada orang yang mereka tidak meniatkan untuk menghancurkan Ka'bah. Coba perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Iya, mereka itu akan dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang disisakan oleh Allah. Dan kelak di yaumul qiyamah mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat-niat mereka. Ini pentingnya niat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Bayangkan kita melakukan ibadah, niat kita untuk mendapatkan dunia. Allah bangkitkan kita kelak dengan niat tersebut. Dengan keibadah dan kebiasaan kita itu. Alhamdulillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita bisa mengambil faidah tentang pentingnya niat yang tulus, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lainnya dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Jabir bin Abdullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Pernah suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah peperangan. Diterangkan bahwa dalam riwayat yang lainnya, peperangan yang dimaksud itu adalah perang Tabuk. Adalah peperangan Tabuk. Faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di Madinah ada beberapa sahabat, ada beberapa laki-laki yang mereka tidak ikut perang bersama kalian, tidak jalan bersama kalian di dalam peperangan, tidak melakukan apa yang kalian lakukan hari ini. Mereka tidak mengangkat pedang seperti kalian mengangkat pedang hari ini. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kanu ma'akum, melainkan mereka itu sama dengan kalian di dalam urusan pahala. Sama dengan kalian di dalam urusan pahala. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan illa, melainkan mereka itu syarakukum fil ujur, mereka itu menyertai kalian di dalam urusan pahala. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Niat. Mereka tidak ikut perang. Habasahumul marad, yang menyebabkan mereka itu tidak ikut perang adalah Allah beri kepada mereka rasa sakit. Diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa berangkat. Sebagian mereka diberikan tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga perbatasan kota Madinah dari gangguan orang-orang kafir, dalam keadaan mereka punya niat yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk
berangkat perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk menjaga kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, melainkan pahala kalian dengan mereka itu sama. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masih tersisa sekian banyak hadis di dalam bab ini. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang berikutnya biidznillah ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.